Baik, shalom. Ibu-ibu yang hebat, yang luar biasa. Puji Tuhan, saya sangat senang bisa kembali dipercayakan menjadi selalu berkat menyampaikan firman Tuhan oleh Tuhan Yesus melalui hambanya Ibu Sarlin, ya, ketua kawal, ketua umumnya luar biasa. Ya, saya terus memiliki semangat, bahkan bertambah semangat. Baru melihat saja ibu-ibu ini, semangat saya luar biasa. Amin, haleluya. Mantap sekali. Antusias, semangat di seluruh Indonesia, ya, di seluruh Indonesia kawal. Jadi senang dengan kawal itu. Awalnya agak susah saya kata kawal, ya, karena Anda adalah wanita Allah. Mantap. Ya, jadi puji Tuhan, ya. Ya, hari-hari ini memang banyak wanita dipakai Tuhan, ya, untuk dahsyat melayani, ya, dalam pekerjaan Tuhan, ya, dibandingkan dengan kaum bapak. Jadi kaum bapak sudah lebih asik perdebatan, tapi kaum wanita lebih asik mengasihi, melayani Tuhan, duduk di kaki. Amin, haleluya. Luar biasa, puji Tuhan. Ya, saya sangat senang bersama-sama untuk berbagi firman Tuhan. Nah, tentunya ya, kita punya pengalaman masing-masing dalam pelayanan, bahkan juga sudah punya dasar yang kuat, ya, dalam mengiring melayani Tuhan. Tapi hari ini sesuai dengan topik yang diberikan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus dan juga pencurahan Roh Kudus, karena dua topik ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, ya. Tidak akan ada pencurahan Roh Kudus tanpa kenaikan, ya. Jadi ya, saya perhatikan banyak juga gereja yang tidak merayakan kenaikan Yesus, hanya merayakan pada saat Natal, kelahiran, kemudian kematian, kebangkitan, tapi telah kenaikan banyak yang tidak merayakan, gitu. Mengapa demikian? Kembali pada gereja masing-masing. Tapi itu sesuatu yang sangat penting, ya, sangat penting. Nanti kita lihat bersama-sama mengapa kita penting mengingat, merayakan kembali kenaikan Yesus. Karena kenaikan Yesus itu berhubungan dengan banyak hal, ya, sesuai dengan pekerjaan Tuhan ataupun karya Tuhan melalui Yesus Kristus. Kita perhatikan bersama-sama, itu sangat berkaitan dengan kenaikannya dan juga sangat berkaitan berhubungan dengan kedatangannya yang kedua kali. Tidak akan pernah ada kedatangan kedua kali kalau tidak ada kenaikan, kan gitu, ya. Nah, tidak akan pernah ada pencurahan Roh Kudus kalau tidak ada kenaikan, gitu, ya. 10 hari lagi ke depan, enggak sampai 10 hari, kita juga akan merayakan tentang pencurahan Roh Kudus dalam waktu yang dekat, ya. Gereja-gereja dalam 10 hari ini sedang berdoa di gereja masing-masing, ya, untuk memperingati tentang pencurahan Roh Kudus. Bukan lagi menanti pencurahan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu telah dicurahkan, ya, telah dicurahkan. Nanti akan saya jelaskan tentang pencurahan Roh Kudus. Oke, baik, saya share dulu PowerPoint-nya. Apakah sudah muncul? Yes, sudah Bapak, siap. Oke, baik. Oke, baik. Saya menyapa juga ini yang bergabung dari Bekasi. Ada dari Jakarta Ibu Hertina. Saya lihat ada beberapa dari Kataros, dari juga gereja yang bergabung. Tidak perlu saya sebut namanya. Selama sudah bergabung di Kawal, ya, kita mengenal bergabung. Wow, ya, kita mengenal Kawal. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung dan merintis membuka Kawal di Bekasi maupun di Jakarta. Ya, maka saya ajak mereka bergabung, ya. Jadi baik, puji Tuhan. Ya, kembali kita bersama-sama akan menikmati firman Tuhan. Sebelum masuk ke topik firman Tuhan, bentar saya akan. Oh, Ibu sudah rekam ini, Bu, ya? Sudah, Bu, ya? Yes, sudah Bapak, udah. Baik. Ya. Kenaikan Yesus ke sorga dan pencurahan Roh Kudus. Seperti tadi di awal saya sudah sampaikan, ini dua peristiwa dari karya Tuhan yang memang sudah terjadi, ya, sudah terjadi dan benar ada data dan fakta, ya, untuk hal ini. Baik, sebelum
melanjutkan ke materinya, coba kita buka Alkitab dulu. Kita harus dahulukan membaca Alkitabnya, yaitu firman Tuhan di Kisah Para Rasul. Maaf Pak, suaranya Pak tertutup Pak, suaranya. Oke, sorry, tertutup. Ya, Kisah Rasul. Kisah Rasul ayat pasal yang pertama, kita akan baca ayat ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul ayat pasal Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Barangkali minta tolong Ibu Sarlin bantu kita Bu untuk membacakannya. Ya, baik. Kisah 1 ayat 6 sampai dengan ayat ke-11. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maka engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel, ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Sarlin. Yes. Jadi ini firman Tuhan mungkin sudah sering kita baca, bahkan sering kita dengar. Mari kita pertama-tama perhatikan di ayat ini yang sesuai dengan topik kita. Di ayat 9 dikatakan sesudah ia mengatakan demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, maksudnya apa? Mengatakan banyak hal kepada murid-muridnya. Ini adalah ayat pertama sampai ayat yang ke-8 itu adalah amanat langsung dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang menyaksikan pada saat Yesus terangkat ke surga. Dikatakan sesudah mengatakan demikian. Nah, ini amanat kepada murid-muridnya pada saat itu, orang-orang Galilea, termasuk juga amanat ini kepada kita masa kini. Apa saja amanatnya ini nanti yang akan kita pahami bersama-sama sesuai dengan topik disampaikan di sore hari ini. Katakan terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terangkatlah ia, artinya tentang kenaikan Yesus Kristus itu adalah fakta, data dan sejarah. Ya, ini bukan suatu dongeng, bukan suatu cerita-cerita mitos dan yang lain, tapi ini fakta, data, ya. Dan bukan saja di ayat ini, tetapi juga ada di ayat-ayat lain, nanti bisa kita lihat di Lukas 24 dan juga di nubuatan-nubuatan dari para nabi di kitab Mazmur, jauh sebelum Yesus berinkarnasi, jauh sebelum Yesus naik ke surga, ini juga sudah dinubuatkan dan sudah terjadi, ya, sudah digenapi. Jadi dilihat oleh banyak orang, luar biasa. Ya, dilihat Yesus naik, terangkat ke surga, disambut dengan kemuliaan Tuhan. Maka dikatakan kenaikan dan kemuliaan. Ya, kemuliaan. Nah, dilihat dengan mata kepala sendiri, disaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus naik ke surga. Ya, dan kita perhatikan dan akan datang kembali, dikatakan di ayat 11, akan datang kembali dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Ketika dia naik ke surga dan akan turun dari surga dengan cara yang sama, maksudnya itu adalah supaya kita bisa kita lihat, bisa dilihat, bisa disaksikan seperti murid-murid pada saat itu. Puji Tuhan. Ya, pasti datang kembali. Baik, apa yang menjadi makna ataupun sesuatu yang harus kita kerjakan, kita lakukan sesuai dengan makna dari kenaikan Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama kita ikuti materi berikut. Percaya kita semua diberkati. Baik, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga yang telah terjadi dari 2000 tahun yang lalu merupakan salah satu peristiwa
mau saya katakan peristiwa yang sangat-sangat penting. Ya, sangat penting. Ya, yang sangat penting. Ini catatan dalam Alkitab sangat jelas. Ya, sangat jelas. Nah, kalau ada orang meragukan tentang kebangkitan, pasti meragukan kenaikan. Kalau ada yang tidak percaya dengan kematian kebangkitan, pasti juga meragukan dan tidak percaya dengan kenaikan. Tapi fakta Alkitab, tiga hal ini semuanya Tuhan sudah kerjakan, Tuhan lakukan, sudah genapi. Jadi peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga menyatakan kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, dan Dia adalah Allah yang turun ke dunia, dan pada saat Dia turun ke dunia, maka Dia sekarang telah naik ke tempat asalnya. Jadi jelas Yesus asal usulnya bukan dari dunia ini, tapi dari sorga turun ke dunia dan harus kembali lagi ke sorga. Ya, ke sorga. Sudah melakukan misi pekerjaannya, dan misi itu dilanjutkan oleh murid-muridnya, dilanjutkan oleh gerejanya, dilanjutkan oleh kita. Suaranya Pak, maka tertutup Pak. Ya. Ya, kita lanjutkan. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberikan pengenalan kita akan kuasa Yesus. Jadi hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Yang berkuasa turun ke bumi dan naik ke sorga. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Maka dikatakan hanya anak manusia yang telah turun dari sorga, dan dialah juga yang naik ke sorga. Di kitab Yohanes pasal 3 dikatakan demikian. Ya, jadi kalau ada yang mengaku naik turun sorga, ya bisa percaya atau tidak. Kalau saya secara pribadi saya tidak percaya hal itu. Ya, tapi Alkitab mengatakan hanya Yesus yang turun dari sorga ke dunia, lalu Yesuslah yang naik ke sorga. Nanti bisa dibuka di kitab Yohanes, di kitab Yohanes kita baca itu. Kemudian kenaikan Tuhan Yesus semakin meneguhkan iman kepercayaan kita. Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar bukan saja mati, tetapi Dia bangkit. Ya, bangkit sesuai dengan yang sudah dijanjikannya, sesuai dengan apa yang dikatakannya. Ya, nah ini meneguhkan iman kepercayaan kita akan kebangkitannya, dan juga kita lihat Yesus hidup untuk selama-lamanya. Ketika Dia naik ke sorga, berarti menunjukkan bahwa Yesus hidup untuk selama-lamanya. Ya, bukan saja karena Dia adalah Tuhan, tetapi juga manusia yang berinkarnasi, ya, tubuh yang dimiliki adalah tubuh kemuliaan, ya, tubuh yang tidak akan pernah mati, tubuh yang hidup untuk selama-lamanya. Itu luar biasa. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah kita yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita tinggikan dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Amin. Dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, tapi Allah yang bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Kemudian kita perhatikan, ada 6 karya Allah melalui Yesus Kristus. Ada 6 karya Allah yang dilakukan melalui Yesus Kristus. Yang pertama adalah karya dalam kelahiran Yesus, yaitu Allah turun ke dunia di dalam daging manusia yang disebut dengan inkarnasi. Kita sudah tahu semua itu, kita rayakan pada saat Natal. Kemudian kedua, karya dalam kematian Yesus Kristus, yaitu disebut dengan Jumat Agung, yang baru ini juga kita rayakan, yaitu ketika Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa menggantikan kita, sehingga kita dibenarkan di dalam Kristus. Ya, di dalam Dia. Kita yang berdosa digantikan oleh Tuhan, harus mati berkorban di kayu salib. Kemudian karya yang ketiga itu adalah karya dalam kebangkitan, yang disebut dengan juga Paskah, kebangkitan Yesus Kristus. Yaitu di saat ketika Allah membuktikan kuasa Yesus atas maut, mengalahkan maut, dan memberikan hidup. Dan Dia hidup dan memberikan hidup kepada kita. Dialah kebangkitan dan Dialah hidup kita. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan mati dan hidup untuk selamanya. Walaupun kita mati secara fisik, kita tidak akan pernah, ya, tetapi kita diberikan kehidupan. Kematian orang percaya adalah memasuki kehidupan yang baru. Ya, kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan pernah takut mati. Ya, jangan pernah takut mati. Dengan cara apapun, kapanpun, melalui peristiwa apapun, pada saat Tuhan sudah panggil kita dari dunia ini, jangan pernah takut mati. Karena Tuhan pasti setelah kita mati sudah menyediakan kehidupan yang baru bagi kita yang percaya kepadanya. Yang keempat,
karya dalam kenaikan Yesus Kristus yang sudah kita rayakan beberapa hari yang lalu, yaitu saat ketika Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang berasal dari surga. Dan setelah menyelesaikan tugasnya kembali ke rumah Bapaknya di surga. Bersama-sama dengan Bapa, awalnya bersama-sama dengan Bapa, di dalam kekekalan, datang ke dunia, bersama dengan manusia, menjadi hamba, menjadi pelayan bagi manusia berdosa. Dan setelah melakukan karyanya, dia kembali bersama dengan Bapa di surga. Yang kelima, karya dalam pembangunan jemaat. Ini juga sudah, ini waktunya Yesus ada di tengah dunia ini, sudah dikatakan kepada Simon Petrus bahwa Tuhan akan mendirikan jemaatnya, dan jemaatnya akan dipelihara, dijaga, tidak akan pernah ada yang menguasainya. Artinya Tuhan pendirinya, Tuhan yang bertanggung jawab untuk yang memelihara, menjaganya, sehingga gereja itu tidak akan pernah rontok, tidak pernah runtuh, tidak akan pernah bisa dihambat, dihalangi oleh siapapun, karena Tuhan yang mendirikan. Ada Roh Kudus yang membuat gereja itu lahir, bertumbuh, berakar, dan bertahan di tengah-tengah dunia ini. Ya, Tuhan sudah menggenapi dengan pencurahan Roh Kudus, sekaligus gereja Tuhan berdiri. Ya, gereja Tuhan berdiri. Oke, dan itu sebenarnya tujuan utama Yesus datang ke dunia adalah untuk apa? Selain memang memberikan jaminan keselamatan bagi kita untuk masuk surga, memberikan kehidupan abadi, kehidupan kekal, tapi tujuannya utama juga adalah mendirikan gereja di tengah-tengah dunia. Mengapa harus mendirikan gereja? Karena gereja inilah yang menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Kristus, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Makanya gereja itu harus berdiri. Ya, orang bisa merusak gereja secara fisik, itu tempat ibadah. Itu tempat ibadah, bisa dirusak, bisa dibakar. Tetapi gereja Tuhan, yaitu orang-orang percaya, mungkin bisa juga dibunuh, tapi jiwanya tidak akan pernah bisa dibunuh. Yes. Ya kan? Maka Tuhan mengatakan, jangan takut kepada mereka yang dapat bisa membunuh tubuh, tapi takutlah kepada yang bisa membunuh jiwa. Siapa yang dapat membunuh jiwa itu? Manusia tidak bisa, hanya Tuhan. Ya, nah itu. Tapi bagi kita percaya kepada Tuhan, tidak pernah membunuh jiwa orang yang percaya kepadanya, justru memberikan kehidupan yang baru. Haleluya. Ya, kita perhatikan lagi yang berikut, yang keenam. Jadi tadi karya pembangunan jemaat ini sudah terjadi pada saat pencurahan Roh Kudus, ya, pencurahan Roh Kudus. Yang keenam, karya dalam kedatangan Kristus kembali. Itu tadi janji firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat 11 bahwa Dia pasti datang kembali dengan cara yang sama, ya, yaitu ketika Yesus akan datang yang kedua kali sebagai hakim yang adil. Yesus akan datang sebagai hakim yang adil. Di dunia ini tidak satupun ada hakim yang adil. Ya, kita tahu banyak yang hakim, justru sebaliknya. Ya, yaitu orang yang salah bisa jadi benar, orang yang benar bisa salah. Ya kan? Nah, tidak menerima keadilan. Masih banyak yang seperti itu, tergantung kepada apa? Ya, tergantung kepada uang. Ya, kalau ada uang, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan, tergantung uangnya. Makanya waktu pernah ada pertanyaan kepada salah satu pengacara yang terkenal di Indonesia ini, tanya begini, mengapa Bang, kenapa banyak orang Batak jadi pengacara begitu? Banyak sekali Batak pengacara, bahkan yang terkenal. Ya, mengapa? Jawabannya mungkin agak sedikit bercanda, tetapi ada kebenaran di dalamnya. Dikatakan apa? Karena berani membela yang bayar. Gitu. Ya, berani membela yang bayar. Ini kan ada kebenaran memang seperti itu, gitu kan? Jadi bukan berani membela yang benar. Nah, itulah pengadilan pengacara di dunia ini kan, gitu. Tapi mungkin tidak semuanya, Tapi berapa banyak ya orang-orang yang bekerja di pengadilan, ya di konstitusi pengadilan ataupun sebagai pengacara, akhirnya menjadi punya kasus ditangkap di penjara. Karena apa? Ya itu tadi, sogokan-sogokan, ya penyuapan dan yang lain sebagainya. Mengapa? Karena bisa yang salah itu bisa dibenarkan, yang benar itu bisa jadi salah. Nah, begitu ya. Tapi nanti menghadapi tata pengadilan Kristus tidak ada yang seperti itu. Benar-benar salah-salah. Gitu ya.
Nah, kita pun akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Mungkin nanti di topik lain bisa dibicarakan. Untuk apa motivasi kita untuk menghadiri itu, untuk apa? Bukan lagi menentukan surga dan neraka, tetapi mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan selama kita ada di bumi ini. Yaitu. Baik, kita lanjutkan. Yesus naik ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga dijelaskan di Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11 tadi kita sudah baca, dan juga dijelaskan juga oleh Tuhan Yesus sendiri di Lukas 24 ayat 50 sampai 60. Bapak Ibu silakan nanti untuk membaca. Ya, ini bisa dibaca nanti karena kita waktunya sangat terbatas. Silakan dibaca. Di dalam ayat-ayat ini tersebut dinyatakan bahwa setelah 40 hari lamanya Tuhan Yesus Kristus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Karena untuk dikatakan karena apa? Sudah tiba saatnya Tuhan Yesus akan terangkat atau kembali ke surga dan kembali bersekutu dengan Allah Bapa di surga. Maka tadi ada amanat di Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai ayat ke-5, ya, ke-6 itu adalah amanat dari Tuhan. Ya, dilanjutkan dengan perintah untuk menjadi saksi Kristus ayat ke-7 sampai ke-8. Ya. Nah, ini setelah Yesus bangkit dari kematian, 40 hari Yesus menampakkan diri kepada banyak murid-muridnya. Ya, mempersiapkan murid-muridnya untuk melanjutkan pekerjaan yang besar yang diamanatkan kepada para murid-murid pada saat itu dan generasi masa kini dan kita ini. Yang menyaksikan keangkatan Tuhan Yesus ke surga itu kurang lebih 500 orang. Nanti bisa dibaca di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 7. Dengan saksi yang banyak ini tidak perlu lagi diragukan tentang kenaikan Yesus. Jadi bukan mitos, bukan dongeng, ya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga mempunyai makna yang penting bagi setiap orang yang akan diselamatkan. Bagi kita yang sudah diselamatkan, bagi kita yang sudah percaya, kita punya kepentingan untuk memahami akan kenaikan Yesus. Ya, kepentingannya buat diri kita sendiri supaya iman kita semakin bertumbuh. Firman Tuhan mengatakan apa? Dalam Roma 10 ayat 17, ya, iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Allah. Semakin kita mendengar tentang peristiwa-peristiwa atau karya-karya yang dilakukan oleh Yesus, iman kita semakin kokoh, semakin kuat. Makanya kapanpun kita akan terus mengikuti Yesus. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan apapun, sekali Yesus tetap Yesus, tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Kalau kita sudah punya pengenalan yang baik dan benar akan Yesus, melalui karya-karya yang sudah dilakukannya. Tadi kenaikan Yesus dan kemuliaannya, ya, berhubungan dengan apa? Peristiwa pencurahan Roh Kudus dan juga tadi lahirnya gereja. Ya, saya sudah mengatakan demikian. Mari kita perhatikan apa pengertian dari kenaikan dan kemuliaan. Ya, kenaikan itu artinya pemisahan Yesus Kristus dari murid-muridnya serta dibawa naik ke surga. Ini namanya kenaikan. Jadi perpisahan tubuh, ya, tubuh untuk sementara waktu ini. Ya, tapi dia akan datang kembali kan tubuhnya. Jadi ditinggalkan. Tapi kita perhatikan ketika Yesus mengatakan aku akan naik ke surga dan akan mengutus Roh Kudus. Sebelum dikatakan tadi kan biarkan engkau menjadi yatim atau yatim, ya. Tapi akan mengutus Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, yang akan membimbing, yang akan mendiami setiap orang percaya, yang akan memenuhi setiap orang percaya. Bahkan untuk membuat setiap orang percaya semakin mengenal Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, mengetahui rencana Tuhan. Ya, jadi perpisahan hanya secara fisik, tapi rohnya ada di dunia ini, ada beserta dengan kita yang sudah percaya kepadanya. Kemudian kemuliaan. Kemuliaan itu berarti artinya menyatakan pekerjaan Bapa yang sudah membangkitkan Yesus. Nah ini, Yesus dengan kenaikannya berarti sudah menyatakan, dia menyatakan apa? Dia sudah mengalami namanya kematian, mengalami namanya kebangkitan. Itu adalah kehidupan, itu adalah kemuliaan. Ya, kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus melalui kebangkitannya dan kenaikannya. Oke, mari kita lihat pembuktian. Ya, pembuktian. Di Perjanjian Lama, nanti silakan dibaca Mazmur 110 ayat 1 dan juga Mazmur 68 ayat 19. Dalam penglihatan nabi-nabi, yaitu nubuatan bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah dinaikkan dan telah dipermuliakan. Ini sudah dinubuatkan oleh para nabi pada saat itu. Jauh sebelum Yesus berinkarnasi, belum dia mati, sebelum bangkit, bahkan sebelum naik ke surga,
sudah dinubuatkan oleh para nabi. Ya, ini pembuktian yang pertama. Ya, pembuktian pertama. Jadi kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus itu bukan suatu program dadakan, tapi itu sudah diprogramkan dalam kekekalan dan sudah diketahui oleh para nabi. Makanya para nabi menyampaikan itu kepada bangsa Israel atau kepada umat Tuhan. Ya, Perjanjian Baru Lukas 9 ayat 51 juga mengatakan demikian. Ya, Yohanes 6 ayat 67 juga mengatakan demikian. Jadi penulis di Perjanjian Baru telah menyatakan dan melihat bagaimana Yesus naik ke surga. Jadi sebelum kenaikan Yesus, Yesus sendiri berkata demikian dan ayat Alkitab juga sudah berkata demikian. Jadi ini fakta ya tentang kenaikan Yesus. Jadi kalau kita mendengar berita-berita yang viral ya yang melalui YouTube dan yang katakan kenaikan Yesus itu adalah berita kebohongan. Itu hanya dongeng. Kalau itu datangnya dari orang-orang yang tidak percaya, ya kita ya tidak perlu heran lah, kan gitu ya. Ya, karena memang tidak percaya kepada Yesus, ya pasti tidak percaya kepada sebuah karyanya gitu. Tapi kalau itu dikatakan oleh orang yang mengaku Kristen bahkan hamba Tuhan, ya nah ini yang tentunya kembali kepada kebenaran Alkitab. Apakah benar demikian? Sedang Alkitab sudah sangat jelas mengatakan tentang fakta data kenaikan Yesus. Oke, pertanyaannya, perlukah Yesus naik ke surga? Coba kita renungkan. Perlu nggak Yesus naik ke surga? Mengapa Yesus setelah kebangkitannya di bumi aja, di dunia aja terus-menerus melakukan pelayanannya? Mengapa harus naik ke surga? Apa kepentingannya? Apa keperluannya? Nah, kan baru ada di Israel, di Yerusalem. Belum masuk ke negara-negara lain yang lebih dekat, misalnya ke Arab, ya, ke Irak, Iran, dan banyak ya bangsa-bangsa lain termasuk Indonesia. Kenapa? Hanya ada di wilayah lingkungan Israel ataupun Yerusalem, lalu dia naik ke surga. Nah, adil dong Tuhan Yesus, ya kan kira-kira seperti itu. Kok nggak datang ke Indonesia gitu? Apakah Indonesia sudah ada pada saat itu kan gitu? Mungkin juga sudah ada kan gitu ya. Mengapa? Mengapa harus naik ke surga? Kepentingannya apa gitu? Keperluannya apa? Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita perhatikan. Sesudah Yesus bangkit dari kematian, Yesus memiliki tubuh namanya tubuh kebangkitan. Sehingga tubuh yang demikian tidak pantas tinggal di bumi. Ya, di dunia ini. Ya, melainkan harus ada di surga. Ya, itu. Tubuh kemuliaan itu harus ada di surga. Ya, tubuh kemuliaan, tubuh yang kekal. Nanti kita perhatikan kualitas dari tubuh yang dimiliki oleh Yesus. Bahkan itu juga yang akan dikaruniakan bagi kita yang percaya kepada Yesus suatu saat. Yang kita rindukan untuk hal itu, ya kan? Ya, tubuh yang sekarang ini akan sakit, akan menderita, bisa mati, ya kan gitu ya. Ya, tapi Yesus yang sudah tubuh yang dimiliki tidak akan pernah mati. Ya. Pekerjaan Yesus belum selesai setelah bangkit. Nah ini, pekerjaan Yesus sebelum selesai setelah bangkit. Ia harus menduduki tempatnya di surga supaya ia bisa untuk mencurahkan Roh Kudusnya. Bayangkan kalau Yesus seandainya tidak naik ke surga, tidak ada pencurahan Roh Kudus. Bagaimana bisa kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan? Bagaimana bisa gereja bisa berdiri? Gereja bisa bertumbuh, gereja bisa bertahan kalau tidak ada pencurahan Roh Kudus. Ya, itu ya. Baik, ini jadi kenaikan Yesus itu sangat penting supaya ia bisa mencurahkan Roh Kudus. Nah, karena pencurahan Roh Kudus itu kan sudah dinubuatkan juga oleh para nabi. Nanti kita lihat ayat Alkitabnya. Sudah juga dikatakan oleh Yesus sendiri. Ya, bahwa dia akan naik ke surga setelah kebangkitannya. Nah, berarti Yesus harus mengikuti apa yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah diperkatakannya, itu harus terjadi. Kalau tidak, berarti Yesus menjadi satu pembohong. Ya, kalau dia tidak naik ke surga. Ya, karena dia sudah mengatakan demikian. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita selalu menggenapi apa yang sudah dikatakannya. Ya, perkataannya selalu digenapi dalam kehidupan Yesus. Yang sering bagi kita adalah seringkali perkataan kita tidak pernah kita lakukan. Ya, berbeda dengan perkataan ucapan kita dengan apa yang kita lakukan.
khotbah kita tidak sesuai dengan kehidupan kita. Tapi kalau Yesus, apa yang dikhotbahkan, apa yang dikatakan, itu selalu digenapi. Puji Tuhan, luar biasa. Maka Yesus itu menjadi teladan bagi kita, ya. Ya. Kemudian yang berikut, supaya ia dapat disembah oleh segala bangsa. Ingat, baca nanti di kitab Filipi pasal yang kedua, ya, di ayat yang terakhir 9 sampai terakhir itu dikatakan, biarlah segala lutut bertelut, segala yang bernapas memuji Tuhan mengaku Yesus Kristuslah Tuhan. Nah, itu suatu saat seluruh manusia di dunia ini baru melihat ternyata benar apa yang diimani oleh orang Kristen. Dia bukan hanya sekadar manusia biasa. Ya, tadi pagi saya mendengar satu YouTube, ya, perdebatan antara, ya, seorang yang mantan dari agama lain jadi orang Kristen melayani yang agama lamanya. Itu perdebatan kalau kita nggak siap, panas hati. Kalau nggak, hati kita nggak siap. Kalau hati kita nggak damai. Mengapa? Karena mengolok-olok Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, di YouTube itu. Tapi saya hanya, aduh Tuhan, ampunilah dia. Sebab dia tidak tahu apa yang dia perkatakan. Dan itu saja. Jangan sampai kita kutuk kan gitu, ya. Ya, kita tidak boleh mengutuk, tapi juga ampunilah Tuhan. Dan biarlah dia bertemu dengan kebenaran. Gitu, ya. Nah, baik. Jadi itu. Kita perhatikan kenaikan Yesus itu juga sekaligus menembus segala langit. Siapa yang bisa menembus segala langit? Kita tidak tahu berapa, ya, kilometer atau berapa meter sampai ke surga, ke langit sana. Tidak satu pun yang bisa mengukur. Pesawat aja hanya 30.000 kaki paling tinggi. Kalau lebih dari situ mungkin berbahaya. Ya kan? Nah, belum ada pesawat, ya. Termasuk roket untuk masuk ke bulan. Ya, masuk ke bulan. Itu sebatas bulan. Ya. Nah, sebatas bulan. Tetapi Yesus melebihi dari semuanya itu. Itu luar biasa. Maka dikatakan Yesus menjadi Tuhan yang Maha Kuasa, yang dahsyat, hebat, luar biasa. Bisa menembus. Karena dialah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, berkuasa atas semuanya itu. Maka Yesus bisa menembus langit. Itu luar biasa. Kekaguman kita ini akan Yesus, ya. Makanya rugi kalau orang tidak kagum dengan Yesus. Sangat rugi kalau orang meninggalkan Yesus. Ya. Nah, ini. Saya pikir kalau sampai meninggalkan Yesus, berarti dia belum mengenal siapa Yesus dengan sebenarnya. Kalau semakin mengenal Yesus, dia akan semakin cinta Yesus, semakin mengasihi Yesus, maka hidup dan mati adalah untuk Yesus. Pasti itu. Ya. Ya. Dalam Ibrani 4 ayat 14 dan juga Ibrani 7:26 nanti silakan dibaca. Di Efesus 4 ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah menembus dan ditinggikan dari segala langit. Ya, dari segala langit. Itu luar biasa. Dengan pengertian Tuhan Yesus telah mengalahkan segala kuasa kegelapan di langit. Kan kalau kita lihat kita baca di kitab Efesus, ya, dikatakan ada roh-roh kegelapan itu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, bahkan berkuasa juga di langit, kan gitu, ya. Nah, itu dikatakan punya tempat di langit. Berarti Tuhan Yesus bisa nembus, gitu kan. Luar biasa itu, dahsyatnya kan. Nanti dibaca di Efesus 6 ayat 12, ya. Ya, segala kuasa kegelapan kejahatan bisa ditembus. Ya, kuasa itu ada pada kita. Dia bisa menembus kuasa setan, kuasa iblis. Karena kuasa itu telah diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Ya, kita tidak takut kepada setan, ya, tapi jadilah anak-anak Tuhan, wanita-wanita Allah, ya, yang ditakuti oleh setan. Jangan takut kepada setan. Jangan sampai ke wanita di malam hari mau masuk kamar mandi aja takut, kan gitu, ya. Ya, karena mati listrik itu teriak-teriak, jangan. Ya, dimanapun ada Yesus, dimanapun Roh Kudus ada menyertai kita. Ya, takut gelap karena takut jatuh boleh, tapi karena takut ada setan di kegelapan jangan sampai terjadi hal yang demikian. Ya kan? Ya, takut dengan kecoa karena jijik boleh saja, tapi takut karena setan, ya kan gitu, ya. Oke. Ya, kalau kita sudah punya kuasa itu luar biasa, luar biasa. Siapapun, bukan hanya hamba Tuhan sudah melayani, tapi bagi kita orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, kuasa itu ada pada kita. Ketika kita mengusir setan, ya, dia akan pergi lari jauh dari kita, tinggalkan kita. Ya, itu. Tapi kalau tidak ada pada kita, hanya orang Kristen tapi dia mengasihi Tuhan, tidak takut Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, coba-coba mengusir setan, mengusir iblis, roh jahat, hati-hati, saudara. Ya, hati-hati.
Ketika kita menolaknya, mengusirnya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai mungkin suara kita habis, kita berteriak-teriak, dia tidak akan pernah pergi. Justru yang terakhir dia akan berkata apa? Kepada sesama teman kok galak-galak. Ya, begitu ya. Ya, karena apa? Tidak punya kuasa Tuhan. Ada kuasa yang lain gitu. Ya, nggak mungkin lah mau diusir kan gitu ya. Aku ini temanmu, jangan kau usir aku kan gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Apa tujuan kenaikan dan kemuliaan Yesus? Ya, sangat jelas bahwa kembalinya Tuhan Yesus ya ke surga itu adalah ya, saudara dan saya, bagi orang yang percaya di segala tempat, ya di segala dunia ini. Ini Tuhan Yesus katakan sendiri di Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 dan juga di kitab Ibrani 6 ayat 20, ia pergi mendahului kita untuk apa? Menentukan dan menyediakan tempat bagi kita di sorga. Yohanes 14 ayat 2 dan 3, minta tolong mungkin bantu lagi Ibu Sarlin untuk baca. Ini harus dibaca. Yes. Ya, ini pengharapan kita, ini kerinduan kita. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Oke, kita baca Yohanes pasal yang ke-14. Kita baca ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga Yohanes 14. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Ibu-ibu kawal yang luar biasa, ya kita bersyukur kita masih ada tempat di bumi ini, di dunia ini. Ada punya rumah yang mewah, ada rumah yang biasa-biasa saja, ada yang masih sewa, kontrak, ada yang tinggal di rumah 4 SSSSS, ya kan? Yaitu sangat sederhana, ya kan? Selendoran pun tidak bisa, sempit. Apapun tuh bentuk tempat tinggal kita sekarang ini sifatnya adalah sementara. Kita syukuri hal itu. Ya, tetapi luar biasa. Tuhan Yesus naik ke surga bukan saja menyediakan kapling, Bapak Ibu, kan gitu. Ya, kalau sekarang itu kan kapling dibatas-batasi, ya dibatas-batasi kan sesuai dengan kemampuan kita kan. Tapi di sana nggak dibatasi. Ya, tidak ada kapling-kapling, tidak ada tingkatan. Tuhan sediakan bagi kita tempat di surga. Ya, surga. Itu luar biasa. Kita menanti itu. Ya, di sana dikatakan ada lagu dari Katarus Family, di surga tiada lagi dikatakan tiada lagi penderitaan. Ya, yang adalah sukacita, yang adalah damai sejahtera. Ya, itu yang ada di sana. Kebahagiaan, tidak ada lagi di sana iri hati, tidak lagi di sana pertengkaran. Tidak lagi di sana yang pakai kacamata, tidak lagi di sana yang ya apa kalau kita perhatikan apa yang kemewahan dimiliki di dunia ini dan itu dimiliki juga di sorga. Mengapa? Karena kita semua sama di mata Tuhan. Amin. Itu luar biasa. Kita rindu ke sana. Ya, kita rindu ke sana, tapi jangan dulu. Jangan dulu. Ya, mengapa? Masih banyak tugas pekerjaan yang harus kita lakukan di bumi ini. Ya, jangan dulu. Karena kalau orang begini karena sudah putus asa dengan keadaan COVID-19 ini, semakin banyak yang korban, semakin takut Tuhan. Ya, kalau memang seperti ini adalah sudah panggillah aku Tuhan, giliran saya. Karena saya sudah tahu pasti saya ke surga. Ini mah doa orang yang putus asa ini, tidak punya pengharapan ya kan? Ya, jadi ketika Tuhan berikan kita hidup berarti kesempatan untuk berkarya bagi Kristus. Ya, tadi itu. Baik, jadi jangan khawatir, jangan takut bagi saudara bagi kita semua yang belum memiliki kapling. Di dunia ini Tuhan sediakan melebihi dari kapling di surga. Amin. Nah, ini bukan suatu mitos, hanya suatu cerita ya, tapi Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Ya, kalau apa yang dikatakan Yesus, ya dan amin. Ya, ya. Oke. Kemudian, kenapa Yesus naik ke surga? Menjadi imam besar bagi kita. Ya, menjadi imam besar bagi kita. Dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 24-26, nanti silakan dibaca. Kristus satu kali masuk untuk selamanya dan menjadi imam besar di sorga karena oleh pengorbanan darahnya maka dosa kita dihapuskan. Kematian Yesus hanya satu kali untuk selamanya untuk menebus dosa kita. Kenaikan Yesus sudah terjadi dan hanya satu kali untuk selamanya dan tidak akan pernah lagi naik turun, tapi akan datang kembali yang kedua kali.
Ya, yang kedua kali untuk menjemput kita, ya, orang-orang percaya ataupun mempelai wanitanya, yaitu jemaat, ya. Nah, ini kita perhatikan di sini menjadi imam besar. Jadi ketika dalam perjanjian lama, ya, umat Tuhan menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan melalui pengantara, yaitu para imam-imam yang dipilih, yaitu orang-orang Lewi. Nah, ini sekarang ini zaman ini tidak lagi demikian. Ya, tidak lagi ada pengantara. Tidak. Yesus itu bukan pengantara, ya. Ada ajaran sekarang ini mengatakan Yesus menjadi pengantara kita untuk berdoa. Makanya dikatakan doa itu tidak pernah langsung kepada Yesus, tapi kepada Allah, yaitu Theos, yaitu pribadi yang pertama, yaitu Bapa. Yang mengajarkan, mengatakan rasul-rasul jemaat juga demikian. Tidak ada yang berdoa kepada Yesus, tapi berdoa kepada Allah, yaitu Bapa. Pikir pengajaran seperti ini keliru. Banyak fakta Alkitab yang mengatakan, ya, mengatakan bahwa murid-muridnya, para rasul, orang-orang kudus berdoa langsung kepada Tuhan Yesus. Ya, saya sudah pernah sampaikan di seminar. Fakta-fakta ayat Alkitab itu sangat banyak. Ya, jadi kita tolak ajaran yang mengatakan demikian Yesus sebagai pengantara. Ya, pengantara tidak. Ya, justru kita berdoa juga langsung kepada Yesus. Amin, Bapak Ibu atau kawal wanita desa. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan. Apa hasil atau dampak dari kenaikan Yesus? Apa hasilnya? Apa dampaknya? Nah, ini penting. Ya, penting sekali. Nah, yang pertama adalah memastikan kita untuk dapat menghadap hadirat Allah. Nah, ini Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 nanti silakan dibaca. Dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan mendapat pertolongan. Bapak Ibu, saya kasih Tuhan dan juga kawal yang dikasih Tuhan, ya, hidup kita bukan berakhir di dunia ini. Setelah kita tinggalkan dunia ini, ada kehidupan yang baru yang Tuhan sediakan. Ada suatu saat kita akan menghadiri tata pengadilan Kristus. Seperti tadi yang sudah disampaikan, kita akan memiliki keberanian untuk menghadap Kristus, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan, kita lakukan di dunia ini, karena memang kita melakukannya, karena memang kita taat melakukan kehendaknya. Jadi kita tidak perlu malu, tidak perlu takut. Ya, karena itu kesempatan ini berapa lama pun kehidupan kita ke depan, berkaryalah bagi Kristus, karena itu dicatat oleh Tuhan, ya kan? Dalam arti diingat oleh Tuhan. Karena Tuhan kita Maha Kuasa, ya bisa mengingat sekalipun jutaan manusia atau orang percaya di dunia ini, ya, bisa mengetahui apapun yang sudah kita kerjakan, kita lakukan. Dalam detik ini kita lakukan apa, Tuhan tahu, Tuhan catat, dalam arti Tuhan ingat, ya. Karena itu, mari, Yesus yang sudah naik ke surga sekarang akan menanti umatnya akan dijemput dan kita akan menghadap Tuhan di dalam kekekalan. Kemudian yang kedua adalah memberikan kapasitas Roh Kudus dicurahkan bagi orang menaati perintahnya. Nah, jadi kenaikan Yesus hasilnya adalah akhirnya terjadi pencurahan Roh Kudus. Ya, pencurahan Roh Kudus. Itu sudah terjadi, sudah digenapi dengan pencurahan Roh Kudus, gereja lahir. Ya, gereja lahir. Nah, kita lihat gereja bertumbuh, gereja berkembang, gereja bertahan sampai saat ini gereja menjadi saksi Tuhan. Ya, menjadi saksi Tuhan. Jadi dengan adanya Roh Kudus, itulah yang menolong kita, orang-orang percaya, untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan untuk melakukan setiap perintahnya. Kenapa? Mengapa? Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau kedagingan kita tidak mungkin, dunia tidak mungkin, ya. Tapi hanya Roh Allah, ya, Roh Allah yaitu Roh Kudus. Nanti silakan dibaca itu di Yohanes 15 ayat 26, Efesus 4 ayat 8 dan juga Kisah Rasul 2 ayat 33-36. Nah, inilah karunia yang terpenting yang terbesar yang diberikan kepada orang-orang yang menyerahkan diri secara keseluruhan pada Allah. Sekali lagi, karya yang dahsyat yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah ketika Tuhan Yesus atau Allah mencurahkan rohnya dan roh itu tinggal dan berdiam di dalam hati kita. Itu harta yang tidak bisa dibandingkan, dinilai dengan apapun. Ya, ketika dia ada di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Roh Kudus inilah yang menentukan kehidupan kita hari ini,
esok, bahkan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, jadi itu kepentingan Yesus naik ke surga, itu hasilnya. Hmm. Saudara saya ada saat ini melalui webinar ini karena ada Roh Kudus. Ya, karena ada Roh Kudus. Kemudian hal yang berikut, memberikan pengharapan tentang tubuh yang tidak binasa. Oh, luar biasa. Di 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 8. Di ayat ini diterangkan tentang kerinduan orang Kristen. Apa kerinduan kita? Seperti dikatakan juga dalam Filipi 3 ayat 20-21, dikemukakan tubuh yang tidak binasa itu serupa dengan tubuh kebangkitan Kristus. Pengharapan kita adalah memiliki tubuh seperti yang dimiliki oleh Kristus, yaitu tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan. Nah, kalau kita perhatikan, mulai dari ada gambar sini, mulai penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, ya. Jadi sampai kepada akhirnya kedatangan Kristus yang pertama, yaitu dia berinkarnasi, lahir, akhirnya mati dan bangkit ada di bumi. Sampai nanti akhirnya kedatangan yang kedua kali, yang menjemput orang-orang percaya atau mempelai wanita, kita ini jemaatnya, dia mempelai pria yaitu Yesus Kristus sendiri, akan membawa kita kepada surga di mana kita sudah memiliki tubuh kemuliaan. Orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dan diberikan tubuh kemuliaan. Tadinya matinya ketika ada di peti mati, digunakan dengan jas yang mahal, ya, dan pakaian-pakaian yang mahal. Kemudian ada juga ditaruh Alkitab di sampingnya, bahkan ada juga yang menggunakan apa kesukaannya ditaruh di situ, kan gitu ya. Kemudian pakai kacamata. Nah, apakah itu nanti kebangkitannya? Tentu tidak. Ya, tidak seperti itu, ya. Ya, atau bagaimana Pak dengan tubuh mereka yang ada dibakar, ya, dibakar. Apakah juga dibangkitkan gitu? Bagaimana mereka yang tubuhnya dibuang ke laut gitu, atau dia mati di laut karena pesawat jatuh? Nah, jadi jangan sampai kita melihat tubuh-tubuh yang seperti itu, tapi tubuh yang Tuhan berikan itu adalah tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan seperti tubuh kebangkitan yang dimiliki oleh Yesus. Ya, bersyukurlah kalau Bapak Ibu dan kawal ini sudah ada di dalam Yesus, kita dipastikan memiliki tubuh itu. Ya, kita perhatikan kualitas dari tubuh itu, nanti kita perhatikan. Ya, kualitasnya apa? Kualitas dari tubuh itu. Keadaan tubuh Yesus pada waktu diangkat ke surga, dan ini juga akan menjadi milik kita, akan dikaruniakan oleh Tuhan bagi setiap orang percaya, ya. Yang pertama, tubuh bersifat rohani, terlepas daripada benda-benda atau materi daya tarik bumi. Jadi tidak ada, kalau kita ini misalnya naik ke atas, lalu kita jatuhkan diri, nah ini akan, ya, dengan bumi ini ya kita akan mati, kan gitu ya. Ya, itu namanya bunuh diri, kan gitu. Tapi kalau nanti tidak ada lagi namanya naik lalu turun lalu mati, kan gitu, nggak ada. Ya, kenapa? Karena Tuhan sudah berikan tubuh kemuliaan yang tembus dengan apapun itu benda, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kan gitu ya. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Ini juga bukan dongeng, bukan mitos, tapi inilah kebenaran. Ya, akan kebenaran. Ya, dengan kita mengetahui hal ini supaya kita semakin semangat mengikut Tuhan, semakin semangat melayani Tuhan. Jadi jangan hanya Ibu Sarlin yang semangat melayani Tuhan, kita pun harus semangat, ya kan gitu ya. Semua yang punya pengharapan ini. Jadi suatu tubuh yang tidak akan mengalami namanya kematian selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya. Sekarang kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami kematian. Kita tidak tahu kapan. Esok atau mungkin 2 tahun, 3 tahun atau puluhan tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Ya, berapa lama kita masih hidup di dunia, kita tidak tahu. Semua dalam rahasianya Tuhan. Ya. Kita tidak bisa menentukan. Tuhan, maunya Tuhan saya meninggal usia 100 tahun. Meninggalnya jangan karena sakit. Kalau bisa meninggalnya pada saat di rumah saja, disaksikan, dilihat oleh anak-anak saya, cucu saya. Tuhan maunya pas meninggal itu hari Minggu atau pas di saat ulang tahun saya. Ya kan, maunya manusia seperti itu mungkin, kan? Tapi kita nggak bisa atur Tuhan, kan gitu. Ya. Kan? Ya. Kita harus siap kapanpun itu, dengan cara apapun kita harus siap. Mengapa? Karena sudah menanti tubuh kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya. Satu tubuh yang kuat dan tidak lagi merasa lelah untuk selama-lamanya. Hari ini kita bisa lelah. Ya. Tadi Ibu Sarli mengatakan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan itu kekuatan dari Roh Allah, ya.
Dari jam 2 tadi saya ada tugas. Jam 2 bagaimana saya mempertanggungjawabkan STTK Taros kepada mitra yang selama ini mendukung kita. Itu jam 2 selesai, hampir